Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-8 kita yang minggu kemarin, yaitu praktikum algoritma pemrograman 1. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang array atau list. Nah, list di sini adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data, seperti array atau matriks 1 kali n ya. Nah, struktur data ini sebenarnya ada beberapa macam, ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas mendalam terkait list. Nah, list dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Nah, ini contoh listnya. Di sini kita berikan variabel yang nama variabelnya adalah kosong, kemudian sama dengan terus kita buka kurung siku. Nah, di sini adalah struktur data list yang tanpa elemen, ya, tanpa item di dalamnya. Kemudian kita coba membuat list dengan satu item. Nah, di sini variabelnya adalah prodi sama dengan kemudian kurung siku, kemudian ada si. Nah, dari sini teman-teman kayaknya kemarin sudah saya sampaikan juga. Kita bisa tahu tipe data dari item ini dengan melihat ada tanda petik 2. Berarti tipe data yang ada pada struktur data list ini adalah tipe data string. Nah, kemudian apabila listnya memiliki lebih dari satu isi, maka kita bisa memisahnya dengan tanda koma. Nah, kita bisa lihat pada variabel prodi, di sini ada 4 item, dan masing-masing item itu dipisahkan dengan tanda koma, SI, matematika, fisika, biologi. Nah, pada list sendiri juga bukan hanya tipe data string, akan tetapi kita bisa mengisi dengan berbagai macam tipe data. Ada tipe data string, integer, float, double, boolean, object, dan sebagainya. Di sini contohnya langsung pada buku, yaitu mahasiswa. Variabelnya adalah mahasiswa. Kemudian di sini ada SI. Nah, di sini adalah tipe data string. Kita bisa ketahui dari tanda petik 2. Kemudian koma 129. Nah, kita tahu ini adalah bilangan bulat, tipe data integer. Kemudian yang ketiga yaitu true. Ini adalah tipe data boolean, true false. Kemudian yang keempat adalah 3.4 atau 3,4. Ini adalah tipe data float atau bilangan desimal. Kemudian dari struktur data list ini kita bisa mengambil nilai atau item dari dalamnya. Akan tetapi sebelum kita mengambil tentunya kita harus tahu indeks dari data yang akan kita ambil atau item yang akan kita ambil. Nah, dalam Python item atau indeks itu dimulai dari 0. Kalau kita punya variabel warna, kemudian ada 3 warna di dalamnya, merah, hijau, dan kuning, maka indeksnya dimulai dari 0, kemudian 1 dan 2. Nah, kita langsung lihat pada contoh di bawah. Di sini adalah list nama-nama buah. Nah, ada variabel buah, yang isinya ada 4 item, dan semuanya adalah tipe data string. Misalkan kita akan mengambil mangga. Nah, mangga di sini ada pada indeks ke 2, 0, 1, 2. Nah, kita tinggal ketikkan print, kemudian buah, yaitu nama variabelnya, kemudian kurung siku, dan kemudian indeks item yang akan kita ambil. Nah, di sini adalah 2, maka ketika kita run, maka akan mengeluarkan atau outputnya adalah mangga. Setelah mengambil, kita juga bisa mengganti nilai dari list. Nah, karena list sendiri itu bersifat mutable, artinya bisa diubah-ubah. Nah, contoh awal kita masih gunakan variabel yang sama, yaitu variabel buah. Ya, ada 4 buah di dalamnya, tipe data string. Kemudian kita coba untuk mengubah nilai indeks kedua, yaitu mangga ya. Kita akan menggantikan dengan item lain. Nah, di sini kita tinggal ketikkan buah, kemudian kurung siku, itemnya, indeksnya indeks keberapa, kemudian kita ketikkan item penggantinya yaitu kelapa. Ketika kita run maka akan keluar mangga tadi akan digantikan dengan kelapa. Kemudian yang ketiga, setelah mengambil, mengganti, kita juga dapat menambahkan item pada list. Nah, untuk menambahkan item, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah ada prepend, kemudian append, kemudian insert. Nah, perbedaannya ada pada, nih kita bisa lihat,
prepend yaitu menambahkan item dari depan. Nah, kemudian append itu menambahkan item dari belakang. Sementara insert kita bisa menambahkan item itu dari indeks tertentu. Di tengah, indeks tengah maksudnya. Jadi kita bisa menyelipkan item baru pada struktur data list. Kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama kita masih gunakan variabel yang awal, list awal. Buah, variabelnya ada buah, kemudian terdapat 4 item di dalamnya berupa data string. Kemudian kita akan coba menambahkan satu item baru pada variabel buah. Kita tinggal mengetikkan variabelnya buah, kemudian dot append. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa append akan menambahkan item itu dari belakang. Nah, kemudian kita buka kurung, kita tuliskan item terbaru yang akan kita input, yang akan kita masukkan ke dalam variabel buah. Kemudian kita run. Ketika kita print, kita panggil variabel buah, maka akan mengeluarkan item seperti ini. Manggis akan terletak di bagian belakang. Kemudian yang kedua, metode prepend. Seperti yang saya sudah katakan, dia akan menambahkan item dari depan. Kita masih gunakan variabel yang sama, variabel buah. Nah, kemudian kita ketikkan variabelnya buah dot prepend, kemudian buka kurung, kemudian item yang akan kita tambahkan yaitu duren. Setelah itu kita panggil variabel buah, maka akan mengeluarkan output seperti ini, yaitu duren berada pada item paling depan. Setelah prepend kita masuk ke insert. Nah, insert tadi kita bisa memasukkan item di mana saja yang kita inginkan. Nah, contoh nih, kita masih gunakan variabel yang sama, kemudian kita akan menambahkan duren. Nah, kita tinggal ketikkan buah, yaitu variabelnya, kemudian insert, kemudian buka kurung, kemudian 2, ya, ini itemnya, indeksnya, kemudian di sini adalah item yang akan kita masukkan, yaitu duren. Setelah kita jalankan, kita panggil variabel buah, maka akan mengeluarkan output seperti ini, apel, durian, duren, anggur, kelapa, dan jeruk. Teman-teman bisa coba sendiri di Google Colab. Mohon maaf karena saya tidak bisa coba, karena saya tidak di kampus untuk beberapa hari ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu menghapus item di list. Setelah tadi mengambil, terus juga mengganti, menambahkan, sekarang adalah menghapus item pada list. Nah, untuk menghapus salah satu isi dari list, kita bisa menggunakan perintah del. Del di sini ya biasa delete ya, tapi kita untuk dalam bahasa pemrograman ya del disingkatnya. Nah, contoh kita punya list baru. Nah, dengan variabel to do list di mana isinya ada 5 item. Yang pertama ada belajar Python, belajar Django, belajar MongoDB, belajar Sulap, dan belajar Flask. Nah, dan semuanya adalah tipe data string. Nah, misalkan kita ingin menghapus belajar Sulap, berarti dia ada pada indeks ketiga. Ingat bahwa Python memulai indeksnya dari 0. Nah, kita tinggal ketikkan del, kita tuliskan variabelnya to do list, kemudian kurung siku, kemudian item yang akan kita hapus, yaitu item ketiga. Kemudian kita print atau kita keluarkan, kita panggil kembali variabel to do list, maka outputnya ya akan seperti ini. Yang tadinya ada belajar sulap akan hilang. Nah, selain menggunakan del, kita juga bisa menggunakan remove dengan parameter item yang akan dihapus. Nah, contohnya nih, mula-mula kita punya list A, yaitu variabel A, yang isinya adalah A, B, C, D. Kemudian kita ingin menghapus B atau item B pada variabel A. Nah, kita tinggal ketikkan variabelnya A dot remove, kemudian buka kurung, nama item yang akan kita hapus. Nah, ini hampir sama dengan penggunaan prepend dan append tadi ya. Nah, kesulitannya atau nanti kekurangannya ketika kita punya item yang sangat panjang. Nah, teman-teman harus mengetikkan pada kurung ini, remove ini. Kelebihan dari del tadi, nah teman-teman tinggal memasukkan indeksnya sehingga lebih mudah ya. Nah, saya ulangi tadi a.remove, kemudian item yang akan kita hapus, kemudian kita panggil lagi variabel a-nya, maka akan keluar acd. Nah, item b tadi sudah terhapus.
Yang terakhir yaitu adalah memotong list. Nah, seperti string, list juga dapat kita potong-potong. Nah, contohnya kita punya list warna. Nah, warna di sini terdapat 6 item. Merah, hijau, kuning, biru, pink, dan ungu. Kemudian kita potong dari indeks ke 1 sampai ke 5. Nah, teman-teman mungkin masih ingat bahwa dalam Python, dia tidak akan mengambil indeks paling luar akhir ya. Sehingga ketika kita print warna 1 sampai 5, maka item yang akan di print adalah item ke indeks ke 1, 2, 3, dan 4. Berarti adalah hijau, kuning, biru, dan pink. Setelah itu kita run, kita panggil lagi kita keluarkan print warna 1 sampai 5, variabelnya warna, maka akan keluar hijau, kuning, biru, dan pink. Merah dan ungu tidak termasuk. Itu saja, mungkin nanti teman-teman bisa explore lebih lagi terkait struktur data list. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.